Halo Kumaha Demang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana tanah longsor terjadi di Ciamis, lebih dari 100 orang warga terpaksa mengungsi. Meluapnya air Sungai Cibet dan Sungai Citarum mengakibatkan ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Karawang terendam banjir. Libur Lebaran berakhir, sejumlah jalur arteri dan tol dipadati kendaraan. Ya, diguyur hujan, sebuah bukit di Panawangan, Desa Sadapaingan, Ciamis longsor Minggu sore. Sejumlah rumah warga rusak berat dan ringan. Kandang ternak hilang tersapu longsor dan lebih dari 100 orang warga terpaksa mengungsi di sebuah masjid. Warga berharap direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Ciamis, tepatnya di Kampung Cipendei, Desa Sadapaingan. Sebuah bukit yang berada di atas pemukiman warga longsor Minggu sore saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya 2 buah rumah warga rusak dan 1 roboh. 6 unit rumah lainnya rusak ringan, serta kandang ternak yang berisi 5 ekor kambing dan 1 sapi hilang tersapu lumpur dan material longsor. Akibat kejadian tersebut, ratusan warga desa memilih mengungsi karena khawatir akan terjadi longsor susulan yang menerjang rumah mereka. Apalagi hujan masih terus mengguyur wilayah permukiman warga. Kondisi rumah ibu kayak gimana? Kondisinya udah rusak. Udah rusak. Ya, Ambruk ya Pak ya? Berapa ekor yang ke bawah Pak? itu ada ya kirain satu rumah lebih. Oh, gitu. Kalau kambingnya ada berapa ekor yang ke bawah? Kambing. Kalau kambing ada 5. 5. 5 ekor. Sapinya ada berapa? Sapi 1. 1, ke bawah semua. Sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa selain ternak warga yang mati terbawa longsor. Dan di sini memang termasuk salah satu daerah yang rawan bencana. Ya. Jadi hampir tiap tahun ada kejadian, tapi untuk yang kali ini termasuk yang besar. Kalau tadi kurang lebih 200 meter ya, 200 meter. kurang lebih dari atas ke bawah itu kurang lebih 200 meter. Tadi ada 1 unit rumah yang rusak parah dan ada beberapa yang kemungkinan apabila misalnya masih ada curah hujan cukup tinggi juga sangat berpotensi. Total ada 37 keluarga yang terdiri dari 107 jiwa yang mengungsi ke masjid yang ada di bawah permukiman mereka. Warga mengharapkan perhatian pemerintah dengan merelokasi permukiman mereka ke tempat yang lebih aman. Itu kebunnya kan lahannya semuanya yang dari atas ke bawah kebunnya kena itu longsor. Jadi ibu udah nggak punya lahan lagi. Sampai hari Senin, lebih dari 100 orang warga Kampung Cipendei masih bertahan mengungsi di masjid. Warga belum tahu akan sampai kapan mereka mengungsi. Sementara untuk kembali ke rumah, warga mengaku ketakutan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Baru saja warga merayakan Lebaran Idul Fitri, ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Karawang hari Senin terendam banjir akibat luapan air Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Sebagian warga memilih untuk mengungsi. Ratusan rumah warga Desa Karangligar, Karawang Senin lalu terendam banjir akibat hujan deras yang membuat air Sungai Cibet dan Sungai Citarum meluap. Air setinggi 1 meter pun kembali merendam rumah warga. Cukup tingginya muka air banjir memaksa sebagian warga mengungsi. Ini Pak, korban banjir itu. Masih ada yang bertahan soalnya. Ketinggian ada 1 meter loh ya? Ada lumayan. Lumayan 1 meteran ya. Soalnya ini yang bertahan itu yang rumah-rumahnya yang di panggung Pak. Kalau misalnya gede juga, pasti juga pada keluar. Pada keluar ya? Iya. Pasti ada perahu tuh dari petugas. Oke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karawang menyatakan tinggi muka air banjir yang mencapai 60 cm hingga 1 meter membuat ratusan warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedang sebagian lainnya masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Dan untuk saat ini ada rumah yang terdampak atau digenangi air ini sekitar 70 rumah, 76 kakak 228 jiwa.
Untuk ketinggiannya sendiri sekarang 10 sampai 1 meter. Dan sebagian warga kita sudah evakuasi, kita bawa ke Masjid Alilas, di mana lokasi masjid tersebut di Dusun Pangasingan dan masih kategori aman. BPBD telah menyiapkan bantuan, baik bantuan untuk evakuasi warga maupun bantuan lainnya. Wilayah Karangligar selama ini memang dikenal menjadi wilayah yang selalu terendam banjir jika curah hujan tinggi akibat letaknya yang berada dekat Sungai Cibeet dan Citarum. Aklim melaporkan dari Karawang. Ya, sebuah mobil sedan tiba-tiba terbakar di tengah jalan Muhammad Hatta, Kota Tasikmalaya. Beruntung seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Sebuah mobil sedan tiba-tiba terbakar di wilayah Sindang Kasih Jalan Muhammad Hatta, Kota Tasikmalaya dan mengakibatkan kemacetan panjang terjadi Senin sore. Api yang tiba-tiba muncul dari kap mesin mobil sempat membuat kaget warga sekitar tempat kejadian. Warga yang berusaha memadamkan api dengan menggunakan air justru membuat api semakin membesar. Api baru bisa dikendalikan dengan alat pemadam api ringan milik Posko Pengamanan Lebaran BPBD Kota Tasikmalaya. Api pun bisa dipadamkan sementara. Warga juga kembali mengguyur badan mobil dengan air agar api tidak muncul kembali. Pengemudi mobil mengaku sebelum api berkobar terdengar suara letusan dan tiba-tiba mesin mobil mati. Jalan terus nyala dari depan. terus sama tete parkir baik gitu tinggal. Keluar terus didorong sama warga. Oh, tadi ada suara letusan gitu. Beruntung seluruh penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri, termasuk seorang ibu dengan bayi mungilnya. Dugaan sementara, api muncul akibat adanya kebocoran saluran bahan bakar yang tersambar panasnya mesin. Simpang 3 Karangres ini tiba-tiba ada masyarakat yang gaduh ribut dan menyampaikan ke kita bahwa ada mobil yang kebakar. Nah, kita dekati dan kita samperin lah gitu ya. Tapi nggak ada korban nih Pak ya? Alhamdulillah tidak terjadi. Setelah api yang melahap mobil nahas itu berhasil dipadamkan, petugas bersama warga kemudian mendorong mobil ke pinggir jalan untuk menghentikan kemacetan yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi berikutnya, warga kampung Cimapak, Desa Bumisari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di dalam sumur tak jauh dari Masjid Kampung Senin sore. Korban dikenali sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat. Gambar video amatir yang direkam warga ini menunjukkan saat penemuan jenazah dalam sumur di kampung Cimapak, Desa Bumisari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Senin sore. Warga yang mengenali korban adalah Mat Asih, segera berusaha mengangkat tubuh korban dari dalam sumur. Menurut keluarga, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sudah 4 hari hilang dan dicari oleh pihak keluarga. Korban dikenal sebagai tokoh di kampungnya. Sang anak mengaku ayahnya sempat pamit ke keluarga untuk bersilaturahmi setelah Lebaran malam Jumat pekan lalu. Saya bilang ada bapak saya ke sini. Yang mana Pak Asih? Oh iya ada. Padahal salah orang. Saudara saya yang satunya lagi yang nginep di situ. Saya bilang udah tenang nih ada informasinya kan. Iya. Pas paginya tadi, paman saya datang lagi, saya ketemu di jalan. Bapak udah ada tadi semalam saya tanya di sana. Pas disusul, itu bukan salah orang. Korban ditemukan Senin sore ketika akan sholat ke masjid dan mencium bau tak sedap dari dalam sumur. Setelah dicek, ternyata ada jenazah. Saat itu korban ditemukan masih mengenakan sarung dan jaket. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Sekarwangi untuk keperluan autopsi. Tapi bilangnya udah 2 hari hilang. Terus udah gitu, kedua hari, ketiga hari saya belum kesini. Nah tadi keempat hari saya kesini, penasaran bener enggak nih. Nah langsung dicari dari simpang. Wah yang kenal sama dia tuh ditanya sama saya tuh. Hingga saat ini belum ada dugaan penyebab kematian. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya Mat Asih. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Ya, hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kota Cimahi melakukan operasi pemberantasan premanisme. Dan Selasa dini hari, Pemkot juga membongkar puluhan lapak pedagang kaki lima liar yang tidak memiliki izin. Sebanyak 150 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, Kejaksaan, dan aparat kewilayahan Selasa pagi menghadiri apel Satgas Pemberantasan Premanisme di alun-alun Kota Cimahi. Pengerahan pasukan tim Satgas Pemberantasan Premanisme ini dipimpin Wali Kota Cimahi. Pengerahan pasukan dilakukan bersamaan dengan hari pertama kerja para ASN pasca libur Lebaran menyusul banyaknya keluhan masyarakat, terutama dari pelaku usaha termasuk pabrik di kawasan industri, akan merebaknya tindak premanisme yang terjadi di wilayah Kota Cimahi. Semua unsur keamanan bergabung dengan Satgas, sehingga kita laksanakan perintah ini dengan baik dan kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan serta SOP yang harus kita lakukan dalam pemberantasan untuk premanisme di Kota Cimahi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ya, kita mungkin persuasi, preventif ya, dalam berakhir dengan jalan apa dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Cimahi aman, tentram, bersama-sama Cimahi kita jaga. Apapun yang ada potensi yang di Cimahi ya kita lakukan. Ini ada TNI, Polri, Kejaksaan, BNN, kemudian kekuatan-kekuatan masyarakat, pemerintah dan sebagainya turun tangan untuk membuat masyarakat biar nyaman. Sebelum apel digelar, Selasa dini hari Wali Kota Cimahi juga ikut memantau pembongkaran puluhan lapak PKL liar yang tidak berizin. Diduga lapak liar ini dibongkar karena jadi tempat terjadinya aksi premanisme selama bulan Ramadan dan musim libur Lebaran. Para PKL diduga memberikan setoran hingga puluhan juta rupiah untuk satu lapak ke sejumlah preman. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.